أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, nih sahabat mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Ada 3 perkara aku bersumpah atas kebenaran. Dan ada 1 hadis yang aku akan sampaikan kepada kalian, tolong dihafalkan. Hafalkan, bukan tolong hafalkan. Nabi memerintahkan hafalkanlah. 3 sumpah, 1 sabda. Pulang dari sini antum bawa 3 sumpah dan 1 sabda sudah cukup. Anda cuma akan jelaskan ini, selesai itu cukup. Apa 3 sumpah Nabi SAW? Kenapa Nabi harus bersumpah? Padahal Rasulullah SAW tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa beliau harus bersumpah? Karena ada orang-orang yang ragu. Untuk menekankan hal itu, Nabi bersumpah. Yang pertama kata Nabi SAW, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Percaya enggak antum? Percaya enggak jemaah? Ustaz, ana 1 juta punya uang, sedekah 900 kali 100, Ustaz. Kurang, Ustaz. 1 juta sedekah 900 tinggal berapa? 100. Makanya kenapa Nabi SAW menekankan dengan sumpah tidak berkurang. Percaya itu nggak berkurang. Tapi mungkin secara realnya pancen ini kurang duitnya. Para ulama menjelaskan di antara makna tidak berkurang. Yang pertama, diberkahin sisanya. Antum kalau bisa berkah, berkah itu kebaikan yang berkembang. Antum punya uang 10 juta, sedekah 5 juta kali 5 juta. Kali 5 juta, tidak cukup tuh sepeda motor. Umpamanya seperti itu. Tinggal sedikit uang anak. Bisa jadi yang 5 juta ini cukup buat hidup antum. Kenapa? Karena antum diselamatkan dari bala tabrakan. Li tabrakan putung sikili, operasi 20 juta. Dengan sodako selamat antum. Nggak operasi, nggak tabrakan, nggak ditipu orang. Dengan sodako. Maka di sini seorang harus berpikir bahwasanya janji Nabi itu pasti jemaah. Masya Allah. Penusing lewat. Makna yang kedua tidak berkurang. Allah akan memberikan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Azza wa Jal, pasti Allah ganteni. Sekarang antum lihat 1 juta sedekah berkurang 1 juta. Sedekah 5 juta berkurang 5 juta. Tapi Allah akan kasih ganti. Berapa Allah kasih ganti? Sama? Enggak. 2 kali lipat? Lah. Terus berapa kali lipat? 700 kali lipat. Percaya enggak? Percaya enggak percaya, Ustaz. Anak sedekah 1 juta itu enggak pernah balik, Ustaz. Enggak yakin. Antum enggak yakin. Antum coba-coba sama Allah Azza wa Jalla. Pertama tadi, diberkahin. Antum selamat dari bala dan musibah. Sehingga harta antum dijaga sama Allah. Ini makna yang kedua. Bisa jadi antum dapat yang pertama, bisa jadi dapat yang kedua. Bisa jadi dapat yang ketiga. Apa maknanya? Tidak berkurang. Dikasih pahala yang berlipat ganda di sana. Ditapung duitnya antum. Tidak berkurang. Kalau antum masukkan uang ke ATM, nabunglah
naruh uang di bank syariah dengan harapan ya supaya tidak hilang karena takut pencurian macam-macam. Atau antum taruh uang di berangkas besi. Antum punya uang 100 juta, antum ambil 90 juta, dimasuk no berangkas besi, ditutup. Antum lihat duitnya antum berkurang nggak? Kurang, Ustaz. Hari 10 juta. Enggak. Ada di situ duitnya. Makanya para salafus soleh dulu kalau ada orang miskin yang minta-minta jamaah, apa kata dia? Marhaban. Selamat datang dengan yang akan memindahkan uang kita ke akhirat, kata dia. Kasih. Nih orang datang mau mindahkan uang kita ke akhirat. Antum gak ngelihat orang miskin, orang minta-minta, waduh jaluk-jaluk. Astagfirullahaladzim. Nih orang mau mindahkan uang antum ke akhirat. Antum ngelihat masjid lagi bangun, oh ini yang mau mindahkan uang anak ke akhirat. Ini titip, anak titip ya. Kapan ketemu duit? Insya Allah di padang mahsyar ketemu. Percaya enggak? Berat Ustaz. Wallahi jemaah. Rasulullah SAW sampai bersumpah kalau ini benar. Tapi tidak semua orang imannya kuat menerima hal itu. Masya Allah. Ana izin minum jemaah. Alhamdulillah. Kemudian kalau bicara sodakoh, sodakoh yang paling mulia itu kepada kerabat, kepada dulur. Apalagi kalau dulur itu benci sama kita. Afdhalus sodakoh ala rahimil kasyif, kepada rahim. Dulur-dulur yang benci sama kita, yang mungkin gak mau kenal sama kita, yang mungkin pernah ada masalah sama kita, itu sodakoh paling mulia sama orang kayak gitu. Makanya jangan sampai antum sodakoh jauh-jauh, dulur dewe ndak diperhati. No. Sodakoh bangun masjid, omai dulure merah ambruk. Antum bangun masjid, pasang keramik di masjid, pasang keramik di omai dulure. Pernah Ummu Salamah itu membebaskan budaknya. Kita tahu pahala membebaskan budak itu jamaah tuh orang insya Allah akan dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, awa sya'arta, engkau tahu nggak? Aku sudah bebaskan budak perempuanku, kata dia. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau kasih tahu aku akan arahkan engkau untuk memberikannya kepada bibi keluargamu, keluarga ibumu. Mereka susah hidupnya. Bayangkan, Nabi mengarahkan ke sana. Maka tolong sebelum ngasih ke yang jauh, ngasih ke kerabatnya dulu. Dan kalau bicara sedekah sing halal. Ada orang hasil korupsi, alhamdulillah Ustaz. Ana masih korupsi bangun masjid, Ustaz. Tidak diterima. Ana usah berangkatkan 10 orang umroh, haji. Duitnya oleh ndi? Ya tidak jelas Ustaz. Antum berharap dijauhkan dari bala, antum berharap jadi pahala buat antum. Antum berharap dilipat gandakan, yang ada azab dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik, Allah nggak terima kecuali dari hasil yang baik. Maka tolong kalau mau sodakoh, sodakoh yang benar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wala dzulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidaklah seorang hamba yang dizalimi. Orang ini dizalimin. Kemudian dia sabar memaafkan orang yang menzaliminya, melainkan orang ini akan ditambah sama Allah kehormatannya. Harga dirinya akan semakin tinggi nih orang. Kenapa? Karena dalam pandangan manusia, orang itu kalau tidak ngelawan, kalau nggak balas dendam, kalau memaafkan, aduh dak duwe harga diri awakmu mas. Langsung genak no mas.
gas ae wis. Iku nak tong kosong nebokno ngono ae. Subhanallah. Kita kadang-kala ada bisikan-bisikan setan supaya kita melakukan kezaliman juga. Karena ada yang mengatakan kalau engkau nggak membalas, kalau engkau diam aja, engkau diinjak-injak harga dirimu. Padahal kata Nabi SAW, kalau engkau bersabar memberikan maaf, engkau akan diangkat derajatnya sama Allah SWT. Karena sejatinya jemaah, yang disebut jawara, pendekar itu sopus. Kalau kita lihat di masyarakat yang namanya jawara itu, sudah kalah, Ustaz, menang terus. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisura'ah. Yang namanya jawara, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu mengalahkan orang lain dan dia tidak pernah terkalahkan. Bukan itu. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi yang namanya pemberani, jawara adalah orang yang ketika marah, dia berhasil mengontrol amarahnya. Emosinya, dia tahan emosinya. Oh, iki jawara. Kalau antum lihat orang yang bunuh sana, bunuh sini, merasa pemberani, enggak. Mereka budaknya setan. Enggak punya harga diri sama sekali. Maka tolong kita berusaha untuk kembali memaafkan saudara-saudara kita yang pernah menzalimi kita. Apalagi dia minta maaf. Ojo dulur dewi teko njaluk maaf, tiada maaf bagimu. Ketemu di akhirat, subhanallah. Di akhirat pasti ketemu jemaah. Tapi tolonglah kita berusaha untuk memaafkan saudara-saudara kita. Dan jangan khawatir antum dikatakan gak punya harga diri. Allah kasih harga diri yang mahal buat antum. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallah alaihi baba faqrin atau kalimatan nahwa. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, jaluk-jaluk, ngemis. Orang yang ngemis itu melainkan Allah akan bukakan buat dia pintu kefakiran. Pikirnya li ngemis iso suki. Antum lihat pengemis nggak ada yang kaya. Ustaz, dia rumahnya bagus, Ustaz, dia punya mobil, Ustaz. Tapi pancet ngemis kan? Itu pertanda dia nggak pernah kaya. Kekayaan yang sebenarnya di hati. Bukan di mobil yang mewah, bukan di rumah yang besar. Bukan. Tuh orang fakir. Maka kalau mau kaya jangan minta-minta. Islam tuh ngajarkan semangat kerja. Ojo mari subuh turu. Ini nasihat anak. Jangan habis subuh tidur. Kalau mau tidur setelah matahari terbit. Ba'da subuh itu waktu, kalau bahasa sekarang itu prime time. Waktu yang paling mahal. Itu berkah di sana. Ada zikir pagi. Ada tasbih pagi. Kapan dibacanya? Sebelum matahari terbit. Kita turun. Orang tua dulu ngomong le anak itu turu isuk na rezeki ini dipangan petik le turu na. Betul. Karena memang itu waktu berkah. Cuma orang tua mungkin nggak tahu hadisnya wala apa. Cuma dia tahu nih anak-anak le turu mari subuh males biasanya. Ya apa Ustaz, anak tidurnya malam, besok pengi-pengi turun nih. Pokoknya sampai dulu kalangan para sahabat dan para tabi'in, mereka itu kalau malam dalam perjalanan jamaah, kemudian sampai subuh, mereka nggak tidur, capek mereka. Pokoknya habis subuh jangan sampai tidur, berzikir, baca Quran, berdoa. Matahari terbit, monggo ya arep turu. Tapi jangan tidur, mari subuh langsung. Ngantuk melaku-melaku. Kita itu bisa mengusir. Ini berkaitan dengan sumpah Nabi SAW. Orang kalau minta-minta akhirnya miskin, tidak pernah kaya. Baik, selesai sudah 3 sumpah Nabi SAW. Tinggal 1 sabda Nabi SAW. Tenang jemaah, mari ini mulia. Anak delok ngantuk, luwe. Nah, anak-anak sudah pada tidur. Tadi anak-anak lihat masih rame lari sana lari sini. Kayak wis turu kabeh saya kira.
Nah, apa hadisnya? Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini punya 4 orang. Kalau dulu dunia dalam berita berapa orang? 2 orang. Salah itu. Dunia itu milik 4 orang, kata Nabi. Siapa 4 orang itu? 4 orang itu ana, antum, atau yang lain. Yang pertama, abdun atinafarin abdin. Abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahadha bi'afdhalil manazil. Orang yang pertama, bukan dikasih ilmu maksudnya dia itu alim ulama, bukan. Tapi dia ngerti mbek sing halal, mbek sing haram. Ilmu, ngerti ini kewajiban, ini larangan. Iki ndak oleh iki. Ojo. Dari mana tahu? Anak ngaji. Nggak boleh haram. Maka ketika dia tahu berarti dia berilmu. Dia punya ilmu lah. Mungkin dia tidak tahu semua ilmu, tapi dia tahu ilmu yang dia perlukan untuk hidup dia. Ini yang pedagang. Pernah sekolah dagang. Sekolah perdagangan yang sesuai dengan Islam. Tidak pernah. Lahir ndelok bapak ibu dagang, lanjut berdagang. Halal haram wallahu alam. Dulu enjit anak kayak gitu, Ustaz. Allah. Belajar. Nih hamba dikasih ilmu, dikasih harta. Apa yang dia lakukan? Karena dia punya ilmu, akhirnya hartanya ini digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat umroh. Tahu, dikasih harta sama Allah, ini titipan loh, bukan punya anak. Dia punya ilmu. Kemana dia belanjakan dia tahu. Wa yasilu rahimah. Dengan hartanya dia silaturahim. Dulure susah, transfer duit. Nggak usah ngomong-ngomong transfer. Transfer 10 juta. Dek, anak tadi transfer. Tidak apa-apa kalau ngasih tahu. Tapi nggak ngomong pun tahu-tahu adiknya, loh, orang duit. Duitnya sopo ini? Insyaallah. Rezeki. Dan dia tahu di hartanya ada hak untuk Allah Azza wa Jalla yang bakal ditanya. Kita tuh nanti di kuburan, bukan di kuburan, di padang mahsyar akan ditanya tentang harta kita. Dapat dari mana dan dibelanjakan kemana? 2 pertanyaan. Capek jawabnya. Kalau orang tuanya kaya raya, mati, anaknya dapat harta warisan, nanti pertanyaannya dapat dari mana? Gampang jawabnya. Warisan ya Allah. Tapi kalau antum yang kerja, capek, lumpukno, 50.000, 5.000, 2.000, lumpukno, bakal ditanya antum dengan detail. Maka orang tua jangan sampai capek. Dia yang ditanya sama Allah dapat dari mana, anaknya sing ngentekno. Maka tolong, jadilah orang yang berilmu dan berharta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi afdhalil manazil. Ini orang paling tinggi tingkatannya. Bukan presiden, duduk raja, duduk bupati, enggak jemaah. Orang punya ilmu dan harta. Itu yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman. Nih hamba dikasih ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi ndak duit. Miskin. Duit ilmu, tahu sama halal haram, tahu sama yang wajib, yang sunnah, yang makruh. Apa kata dia? Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku dikasih harta, aku akan seperti fulan. Siapa fulan? Yang pertama tadi. Ya Allah, enak ayo fulan berangkat umroh, berangkat haji, tonggone di budalno umroh kabeh. Masya Allah, anak kalau punya harta anak mau kayak gitu nanti insya Allah. Fulan bangun masjid, ini masjid bangun, fulan yang bangun, itu yang ngaspal, fulan yang ngaspal. Ya Allah, cina ya anak, ya Allah nggak punya. Tapi dia punya niat. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan niatnya pahala nih bodoh. Tuh yang kaya raya sama yang nggak punya apa-apa,
Kalau yang ini niatnya seperti orang kaya yang baik hati itu, bodoh. Dia nggak pernah umroh. Ini orang kaya berangkat umroh tiap tahun. Dia sampai mati dah umroh. Pahalanya bodoh sama bulan. Enak enggak? Yo enak dah enak, tapi anak kepingin umroh juga, senang. Antum kan nggak punya, nggak mampu. Tapi niat, shadiqun niat. Kadangkala ada orang, insya Allah anak kalau punya rezeki mau umroh, anak kayak rezeki itu sepeda motor. Ada orang kayak gitu, berarti niatnya nggak benar, dia pura-pura dia niat. Karena kapan niat akan terbukti kalau antum dapat rezeki? Maka jangan main-main. Ketiga, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Nih orang sama Allah dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Hartanya banyak, kaya raya, ilmu ini tidak ono. Apa yang terjadi sama orang ini? Fahuwa yabitu fi malihi bighairi ilmin. Dia belanjakan hartanya mengikuti hawa nafsunya, sak senengi udele. Ya. Digunakan untuk ini, untuk itu, untuk kemaksiatan sebenarnya. Padahal titipan dari Allah tuh harta. Itu kaki titipan dari Allah, tangan titipan dari Allah, mata titipan dari Allah. Bisa orang itu keluar rumahnya ketabrak buta seumur hidup. Bisa. Ini orang dikasih harta nggak dikasih ilmu, akhirnya apa yang dia gunakan? Hartanya digunakan untuk kemaksiatan. La yattaqi fihi rabbah. Dia nggak bertakwa kepada Allah dengan harta yang Allah berikan. Wala yasilu fihi rahimah. Dia juga tidak menyambung silaturahim dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fi haqq. Nggak peduli sama haknya Allah Azza wa Jal. Fahada bi akhbathil manazil. Maka orang ini berada di tempat yang paling buruk. Pernah di Masjid Nabawi itu sahabat ngomong kekayaan. Biasalah sahabat miskin ngomong tentang harta macam-macam. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina. Kekayaan itu tidak apa-apa. Liman ittaqa. Asalkan di tangan orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa akhirnya jadi alat untuk kemaksiatan. Ini yang ketiga, orang ketiga. Orang yang keempat jemaah, jangan sampai antum menjadi orang yang ketiga wala orang yang keempat. Orang yang keempat ini kata Nabi SAW, wa abdin lam yarzuqullah mahlan wala ilman. Ada seorang hamba harta nggak dikasih, ilmu nggak dikasih, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Apa yang dia inginkan? Fahuwa yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau aku punya harta seperti fulan, aku akan gunakan seperti fulan. Enak fulan. Umpamanya dia berzina, metubik orang-orang tidak benar. Dia berangkat ke Singapura, dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, ke Bali, kemana. Dia cuma tidak punya jemaah. Ana punya, ana mau kayak fulan, ana kata dia. Dan duit-duit. Ini yang bahaya, tidak punya uang, tidak punya ilmu. Dia tidak merasakan kenikmatan, dusone podo. Na'udzubillah minta. Maka kalau antum lihat orang miskin itu antara dua tadi. Ngelihat fulan ngombe di kono, ya Allah, aku udah duit ya. Duit ngombe bisa. Na'udzubillah. Podo dusone. Melihat sabu-sabu orang, pemuda-pemuda, aduh. Pirang gone sabu-sabu, 2 juta, aduh, larang tenan ya. Dia punya niat kepingin nyambu juga. Podo dusone. Maka jangan jadi yang ketiga sama yang keempat. Jadilah yang pertama, liiso. Maka di sini ada perbincangan di antara para ulama, lebih utama mana orang kaya yang bersyukur sama orang miskin yang bersabar? Lebih utama mana jemaah? Orang miskin yang bersabar. Baik. Ana mau kasih hadiah nih. Yang menjawab orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena dia miskin, sabar. Iyalah. Pancen tidak duit sabar. Apa dia? Nah, kenapa dia kok lebih baik?
karena merasa ujian berat buat dia seperti itu. Ya tidak apa-apa. Baik, mana yang ngomong orang? Ya, fadhal. Orang kaya yang bersyukur. Kenapa kalau lebih utama? Iya, fadhal hadiahnya nih. Nah, karena kalau orang kaya ini manfaatnya banyak. Bisa bangun masjid. Yang miskin kan niat tok. Nah, niat tok tapi tidak bangun masjid. Nah, yang kaya bangun masjid. Saudara-saudaranya diberangkatkan umroh, berangkat haji. Di sini sebagian ulama lebih condong bahwasanya orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Tapi sebagian mengatakan enggak. Karena orang miskin bersabar ini berat loh, sabar itu. Berat. Nggak mudah orang bersabar. Ya sama juga orang kaya juga berat bersyukur. Orang miskin tidak sodako, pacarnya tidak ada duit yang disodako, no. Tapi orang kaya, ya Allah, sodako ndak, tunggu sepeda motor, apa kurban, ya. Orang kan berpikir ya mah, kalau tidak punya uang kan, ya Allah, memang nggak punya uang, ya Allah, tidak bisa kurban, ya Allah. Tapi ketika orang kaya, tuku mobil iso, sapi ya iso tuku. Iya Ustaz, Ustaz. Imannya belum kuat. Wallahi ya Pak, kita ini pokoknya tadi kita sudah bicara 3 sumpah Nabi. Siapa yang mengulangi 3 sumpah Nabi? Jemaah ngurungokno ndak, Bang? Iya, fadhal. Iya, berdiri yang jawab biar kedengaran suaranya. Yang pertama, sodako tidak mengurangi harta. Yang kedua, memaafkan orang yang mendolimi kita, derajatnya akan diangkat derajatnya kalau kita memaafkan orang yang sabar terhadap orang yang mendolimi kita. Yang ketiga, karena meminta-minta itu membuka pintu kefakiran. Barakallahu fikum. Apa? Siap. Sebelah sana. Apa sabda Nabi tentang dunia milik 4 orang? Ya, antum. Apa? Terus ngacung, ayo. Hah? Nggak apa-apa, moco nggak apa-apa. Itu kelebihannya yang nulis itu boleh baca. 4 orang yang ada di dunia. Iya. Orang berilmu dan berharta. Orang berilmu berharta. Terus? Orang berilmu tapi Cinta ini berilmu berharta, ngapain dia dengan ilmu dan hartanya? Dibuat apa hartanya sama dia? sedekah. Bertakwa kepada Allah di dalamnya, buat silaturahim, memberikan hak-haknya Allah. Maka ini derajat yang paling tinggi. Saya yang kedua. Orang berilmu tapi dia miskin. Nah, terus ngapain orang berilmu miskin? Iya betul, orang berilmu tapi miskin. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti fulan, aku akan gunakan seperti fulan. Bertakwa kepada Allah, silaturahim, sedekah, maka dia dengan niatnya sama pahalanya. Shadiqun niyah, benarnya. Baik, orang ketiga. Orang berharta tapi tidak berilmu. Orang berharta tapi nggak berilmu, dibuat apa hartanya? Buat maksiat, nggak bertakwa sama Allah, ya. Baik, ini derajat yang paling buruk. Baik, yang keempat. Tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Kayak sopo gitu, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Terus ngomong apa dia? Antum nyatetnya kurang kok ya mah. Baik, fadhal hadiahnya. Antum ambil, masya Allah, fadhal. Ya, jadi yang keempat, nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi kepingin rusak.
ngomong, aku gak punya harta, aku gunakan untuk minum, untuk nyabu, untuk zina, na'udzubillah min dzalik, maka dia dengan ucapannya itu dosane podo. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong